Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka semester 7 dan kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran di SD yaitu pelajaran IPS. Dan kali ini saya mengambil tema yaitu tentang tumbuhan dan manfaatnya di kegiatan ekonomi di sekitar wilayah kita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap gerak, langsung depan gerak. Gerak, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Oke, apa kabar hari ini? Baiklah, semoga hari ini dalam keadaan sehat semua. Pagi ini kita akan belajar tentang IPS, tapi sebelum kita mulai pelajaran, kita ada baiknya memulai dengan membaca doa kepada ketua kelas. Cikgu, silakan. Duduk siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai.
Pak. Aldi, masih sakit ya? Alfabio, Hadir, Bu. Alvaro, Hadir, Bu. Alvero, Hadir, Zeko, Bu. Arga Dinata, Asanti, Hadir, Bu. Astrid, Hadir, Bu. Aulia, Aura Anjeli, Hadir, Bu. Cika Putri Lestari, Hadir, Bu. El Santi Emilia, Valendra Alvaris, Hadir, Bu. Fazera Dwi Ananda Prayoga, Halimah, Hadir, Bu. Ibra Prasetya, Lensi, Hadir, Bu. Dira Filza, Patra, Hadir, Bu. Putri Ameria, nggak masuk ya. Putri Aprilia, Hadir, Bu. Rakib Randika, Hadir, Bu. Legend, Hadir, Bu. Revaldo Anggi, Reza Saputra, Reski Wahyudi, Septi. Yang nggak masuk berarti 1-2 orang ya. Tiga, Bu. Arga masih belum datang. Hadir, Arga udah sehat nak. Bu. Arga udah sehat ya. Terus berarti siapa orang? Siapa aja nih? Amira. Amira, Aldi, Septi. Oh, Septi nggak sekolah, Au. sakit. Ketolong. Salah. Oh, baiklah. Pada anak-anak ibu, pagi ini kita akan belajar tentang IPS. Tapi sebelumnya, kemarin kita sudah belajar soal apa nak? Pahlawan ya. Karena kemarin kita memperingati Hari Pahlawan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Ya, baiklah. Untuk hari ini ibu akan memberikan materi yaitu tiga. Baiklah, pagi ini ibu akan memberikan mata pelajaran IPS yaitu tentang aktivitas ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan dan penggerak ekonomi lokal. Ya. Pelajaran ini diberikan untuk kelas 6 supaya anak-anak bisa lebih kritis ya menyikapi kejadian tentang apa yang ada di sekitar kita. Baiklah, ibu bagi bukunya satu-satu ya. Yang nggak cukup bisa bareng-bareng nak ya, karena bukunya terbatas. Baiklah, silahkan buka halaman 100. Ibu minta untuk Reval bacakan bab pertama. Di tempat aja nak. Aktivitas ekonomi yang Yang lain silahkan menyimak. membawakan sumber daya alam meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Manfaatan ini mencakup ekstraksi sumber daya seperti mineral, pertambangan dan hasil hutan, kayu rotan, serta pengolahan sumber daya untuk menciptakan produk. Pertanian, peternakan, perikanan, dan industri. Kegiatan ini merupakan pilar utama ekonomi dan kontribusi pada produk domestik, produk PDB, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan negara. Contoh aktivitas ekonomi dan pemanfaat sumber daya alam. Pertanian memanfaatkan tanah dan iklim untuk menanam bahan pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Perkebunan mengolah lahan untuk menanam tanaman komersial seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Peternakan memelihara hewan untuk menghasilkan produk seperti daging, susu, dan telur yang bisa dikategorikan sebagai hewan
besar sapi, hewan kecil kambing atau unggas ayam. Perikanan melakukan penangkapan ikan di laut maupun budidaya ikan di barat pertinaan darat. Kehutanan memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, rotan, dan damar untuk berbagai keperluan industri. Pertambangan melakukan kegiatan ekstraksi sumber daya mineral dan energi seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan biji logam. Industri mengolah hasil dari kegiatan ekstraktif dan pertanian menjadi produk bernilai tambah. Contohnya adalah industri makanan, tekstil, dan elektronik yang menggunakan sumber daya seperti hasil pertanian, logam mulia, dan silikon. Oke, terima kasih. Baiklah nak ya, di situ bisa dijelaskan bahwa hasil hutan alam sekitar itu bisa bermanfaat untuk perekonomian lokal kita. Seperti apa sih contohnya tanaman yang bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat kita? Contohnya, misalnya untuk sayuran, apa yang bisa diambil dari alam setiap hari bisa diambil, dipetik dan dijual. Contohnya, coba sayuran pertama yang bisa dikonsumsi, dijual dan menjadi pendapatan ekonomi di lokal kita. Contohnya sayuran yang biasa dipetik di kebun. Sayur bayam. Sayur bayam. Sayur bayam ada di tempat kita. Ditanamkan di kebun. Apalagi yang bisa dikonsumsi? Yang untuk harian ini. Sayur kangkung. Kangkung, iya, dikonsumsi nggak sama anak-anak? Bisa beli nggak di warung? Bisa, apalagi? Banyak. Apa yang di hutan dihasilkan? Tihau, ya, jamur. Diambil nggak sama anak-anak? Bisa dijual nggak? Bisa dijual nggak? Bisa. Bisa menambah ekonomi nggak? Bisa. Apalagi contohnya? Terong, ya, terong. Apalagi nak? Cabai. Apalagi sayur. Apa nak? Pisang. Iya. Ini bisa dijual di pasar. Bisa dijual di apa namanya? Apa kita kalangan? Iya, ini kalau yang sayuran. Kalau misalnya yang tanaman tahunan, apa aja contohnya yang bisa menghasilkan ekonomi? Durian. Kalau yang tahunan, pohon durian. Contohnya pohon durian, dia bisa diapakan nak? Bisa diambil, bisa dijual duriannya. Terus bisa dibikin apa lagi? Tempoyak bisa dijual nggak nak? Bisa. Mahal, apalagi? Dodol, iya, ciri khas Palembang. Itu bisa kita jual, bisa dikonsumsi sendiri, bisa untuk acara hajatan ya. Itu dari durian aja. Sekarang pohon yang bisa menghasilkan. Contohnya lagi. Rambutan, banyak yang menghasilkan ekonomi. Mangga, semua bisa kita jual, dipanen ya nak ya. Bisa dijual. Nah, banyak yang di sekitar kita. Apalagi yang sering kita ini di kebun. Yang bapaknya sering tanam, sering dijual. Nah, ada sawit itu menghasilkan ekspor kan? Ada nggak di sekitar kita? Banyak. Apalagi yang bisa dijual? Balang, karet, iya. Ada nggak di sekitar kita? Penghasil terbesar karet itu ialah di Tanjung Agung. Ya, apalagi penghasil hutan yang bisa menghasilkan ekonomi lokal. Contohnya tanaman kelapa sawit. Untuk apa nak kelapa sawit diekspor? Untuk minyak, minyak sayur. Jadi kegiatan ekonomi enggak dia? Jadi kegiatan ekonomi. Alda tadi barusan apa? Kopi. Iya, kopi. Pohon duren tadi.
pohon duren. Apalagi tadi? Sawit. Karet. Karet. Apalagi tadi? Rambutan. Rambutan. Apalagi? Sirsak. Kopi. Apalagi? Mangga. Mangga. Balam. Apa namanya? Sama lah bu, karet balam. Karet sama dengan balam. Ya. Banyak ini nak. Ada di sekitar kita, nggak semua ini? Umaknya sering jual nggak? Umaknya sering beli nggak? Iya, sering. Jadi kegiatan ekonomi bisa berjalan itu ada di sekitar kita. Ini baru tanaman. Nak. Kalau itu tadi kata Zeko, ada penghasil dari sekitar kita. Karena Sleman ini penghasil batu bara, sumber daya alamnya banyak. Apalagi yang bisa diambil di sekitar kita selain batu bara yang terkenal itu? Koral di belakang dekat tempat sekolah kita, benar? Itu udah jadi kegiatan ekonomi. Dijual untuk apa nak koral? Untuk bangun rumah, untuk bangun sekolah, untuk apa lagi? Untuk ngecor jalan, bener nggak? Untuk bangun gedung-gedung di pasar itu, untuk bangun rumah anak-anak, itu sudah menjadi kegiatan ekonomi berputar nak dia. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat lagi. Iya, hasil kebun tadi. Umak Septi yang ngambil, dijual lah di pasar, dibeli sama Umak Repa. Jadi kegiatan ekonomi dapat uang nggak? Dua-duanya. Mama Septi dapat uang, Mama Repa dapat uang. Itu namanya terjadi ekonomi. Ada perputaran uang. Ya? Bisa jelas sampai di sini? Bisa ngerti sampai di sini? Ya, jadi dari sekitar alam kita itu kita dapat memanfaatkannya. Bisa kita menjualnya, bisa dapat uang, ya. Baiklah, di sini ada video YouTube tentang pembelajaran kita hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Peranan tumbuhan bagi manusia dan hewan. Di dunia ini terdapat jumlah tumbuhan yang tersebar hampir di seluruh pelosok bumi. Begitu juga di wilayah sekitar lingkungan hidup kita. Tumbuhan ini sebagai produsen dalam rantai makanan, manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Nah, di sini sebagai sumber makanan misalnya adalah padi. Padi menjadi beras ya anak-anak. Kemudian beras dimasak menjadi nasi. Tumbuhan merupakan sumber protein nabati, sumber karbohidrat, lemak, vitamin, serat, dan berbagai senyawa aktif lainnya yang dibutuhkan oleh manusia untuk tetap hidup dengan raga yang sehat. Tumbuhan, baik yang memiliki daun maupun yang tidak memiliki daun, dapat diolah dengan berbagai resep, menjadikannya sebuah kombinasi makanan yang lezat dan bergizi. 3. Tumbuhan melindungi dari sinar matahari. Tumbuhan bisa menjadi payung dikala Anda merasa panas atau berlindung dikala Anda kehujanan. Sinar matahari dan air hujan keduanya tidak baik untuk kesehatan, terutama jika kadar yang didapatkannya tinggi. Sinar matahari dapat merusak rambut dan kulit, bahkan menyebabkan kanker kulit. Sedangkan air hujan dapat membuat tubuh demam, flu, dan kedinginan. Maka dari itu, biasakanlah diri Anda untuk menanam tumbuhan dengan berbagai jenis dan manfaat di pekarangan rumah Anda. 4. Tumbuhan membuat lingkungan sejuk. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang patut Anda syukuri adalah membuat lingkungan sejuk dan tetap sehat.
Udara yang tercemar oleh polusi dapat dijernihkan kembali oleh hembusan angin dan yang menyentuh dedaunan. 5. Sebagai bahan dasar memenuhi kebutuhan manusia. Peran di bidang sandang. Contoh, sebagai bahan sandang antara lain kapas dan rami. Seperti ini ya kapasnya. Peran di bidang papan, contoh digunakan untuk bahan bangunan seperti pohon jati. Rotan pun banyak digunakan untuk perlengkapan alat rumah tangga. Nah, di sini juga ada peran di bidang obat-obatan ya anak-anak ya. Selanjutnya, sebagai bahan dasar memenuhi kebutuhan manusia. Peran di bidang industri, berbagai jenis tumbuhan berbiji merupakan bahan baku industri. Misalnya biji kopi, nah seperti ini biji kopi. Kemudian ada coklat dan daunan, nah itu ya. Peran di bidang tanaman hias, banyak spesies sebagai tanaman hias. Misalnya paku, sarang burung paku, ekor merak, paku suplir, paku tanduk rusa, dan berbagai macam anggrek. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah selesai, semoga bermanfaat ya. Nah, bisa didengar tadi. Jadi banyak benar manfaat tumbuhan yang membantu perekonomian lokal kita. Itu tadi ada untuk obat, untuk apa lagi tadi? Pohon, untuk tempat berlindung ketika hujan, kita berteduhnya di bawah pohon, ya. Nah, terus apa lagi? Banyak tadi, ada 5 fungsi pohon tadi, tanaman. Untuk apotek hidup, ada nggak kita apotek hidup di sekolah? Ada koga, ya, ada apotek hidup. Apa aja yang berfungsi untuk koga itu? Nah, untuk obat-obatan, contohnya jahe, apalagi kencur, apalagi kumis kucing, apalagi apa nah? Jahe, iya. Terus apa lagi? Banyak manfaatnya. Kunyit, iya. Serai. Serai itu untuk obat kalau batuk, nah, dikeprek, direbus sama apa? Gula merah sama apa? Jeruk nipis ya. Nah, terus apa lagi tadi? Ada untuk hiasan. Apa yang dimanfaatkan untuk hiasan? Oh, kembang hias, iya, seperti anggrek, bunga mawar dijualkan. Jadi kegiatan ekonomi, ada jual belinya, banyak bunga-bungaan yang dijadikan rangkaian terus dijual. Itu bunga papan yang itu ada yang asli kan? Pernah lihat nggak bunga rangkaian itu yang untuk selamat menempuh hidup baru, biasanya papan ucapan itu ada yang menggunakan kembang asli, nak. Dia jadi kegiatan ekonomi, ya. Terus tuh apalagi tadi contohnya, banyak tadi contohnya. Terus tuh sebat tumbang membersihkan udara. Nah, ini yang terpenting. Jadi kenapa tanaman ini tidak boleh ditebang, nah, ketika kegiatan adiwiyata itu? Salah satunya itu tadi, untuk jadi dia menyerap udara-udara kotor berkedip di batu bara yang bertebaran. Kan ini banyak tambang nih lingkungan kita. Jadi dengan adanya tanaman-tanaman ini dibiarkan untuk apa? Jadi nggak langsung ke hidung kita, nak, debu-debu batu bara, debu-debu mobil di jalan itu. Jadi mereka hinggap dulu di pohon-pohon itu, nggak langsung dihirup sama manusia. Itu fungsi dari tumbuhan, menjadi payung nih, menjadi payung dikala Anda merasa panas atau tempat berlindung, ya. Banyak jadi manfaat daripada sumber daya alam kita ini, ya, terutama tumbuhan. Terus sekarang, nah, untuk tugas kerja kelompok kita hari ini, Ibu akan bagi kelompok, ya. Ibu akan bagi kelompok. Ini kelompok 1, 2, dan 3 pilih, nggak ada orang. Berarti ini 1, 2. Ini kerja sama-sama semua ya. 3 kelompok. Silakan Ibu
akan kasih lembar kerja LKPD, lembar kerja siswa. Anak-anak silakan kerjakan berkelompok apa kegiatan ekonomi daripada masing-masing profesi ini. Jadi di sini ibu bikin tentang kelompokkan berbagai profesi berikut ini berdasarkan jenis aktivitas ekonomi dan pelaku ekonominya. Ya, seperti ibu misalnya, kalau pasien ini berhubungan dengan apa sih? Keluarga misalnya. Dengan kalau kerja ini dengan begini aja deh, jelaskan daripada masing-masing kegiatan profesi untuk kegiatan ekonomi kita. Ibu bagi 3, silahkan dikerjakan. Jelaskan di bawahnya atau di baliknya. Ya, nanti silakan jelaskan masing-masing kelompok. Ya, Alda masih sakit. Yang benar nak ya. Nah, silakan kerjakan. Nanti siapa yang duluan boleh maju menjelaskan. Ya, masing-masing ini kerja kelompok silakan ngadep ke belakang. Ziko atau Arga sama ini sama Alvaro ngadep ke belakang, itu Septi sama Lensi ngadep ke belakang. Kerja kelompok kerjakan, yuk. Ya, jelaskan di sininya jadi. No, kena tinta itu. Mati ke dulu kasih, mati ke dulu. Belajar di sini kegiatan ekonominya apa dia? Misalnya membeli buku, membeli peralatan sekolah, membeli jajan di kantin, itu udah satu kegiatan ekonomi. Terus petani apa? Menjual hasil panennya misalnya. Nah, kalau ini ojek ini mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan. Wisatawan membayar apa? Tiket masuk ke tempat wisata. Kalau ini misalnya sales apa? Nganterkan makanan untuk dijual di toko. Nah, toko atau agen-agen di daerah kita. Iya. Ojek adalah Oke, jelaskan Pak Tosiko ya. Iya. melayar sampai tujuan. Iya. Wisatawan. Dijelaskan masing-masing yang ini aja. Kita sama di sini sama ini. Ayo kerja kelompok sama-sama, bahasnya sama-sama. Bapak Diwas, siwata. Wisatawan sih, Pak. Wisatawan membayar tiket masuk. membayar tiket masuk ke tempat wisata. Membayar tiket masuk. Pelajar kegiatan ekonominya. Mana wisatawan? Satu, membeli buku, misalnya peralatan sekolah, baju sekolah, pelajar kan. Terus beli jajan di kantin udah jadi kegiatan. Oh. Tulis di buku jajan. Kakek nak jelas ke? Berdiri berdua jelaskan. Nanti gantian sama Ciko. Satu-satu. Boleh. Ya. Apa ini? Ibu kasih waktu. Mengantar pelayan. Ya, apalagi contohnya? Membayar tiket untuk masuk wisatawan. Ya. Mana buku tadi? Buku. Contohnya membayar tiket pada belum wisata. Sales adalah makanan yang penawar makanan. Aktivitas ekonominya apa? Membeli untuk makan sehari-hari itu kegiatan ekonomi membeli kebutuhan hidup sekeluarga, membeli kebutuhan anak sekolah. Iya, tidak usah maju berdiri baik. Agak rekal berdiri baik itu jelas.
Ojek. Bisa? Ojek. Ojek. Satu. Terus ojek. Untuk kebutuhan kegiatan ekonominya kan membeli buku di warung, jadi ada kegiatan jual beli. Baiklah, sudah selesai diskusi kita. Ibu minta anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1, yaitu kelompok Aura dan Aulia. Silakan. Kita dengarkan yang lain. Hasil daripada diskusi kelompok 1. Silakan berdiri. Aura. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menceritakan menceritakan tentang tentang kegiatan kegiatan belajar, yaitu membeli buku, membeli peralatan sekolah, membeli makanan di kantin atau makanan yang dijual oleh pedagang. Terus yang kedua, kegiatan apa? Petani, penjual hasil panennya ke pasar. Ya. Lanjut, Aulia. Ya. Kegiatan ekonomi selanjutnya apa, Aulia? Menjual ikan gas atau yang lain-lain. Nelayan menjual hasil tangkapan di laut. Oh ya. Jadi untuk pelajar apa tadi kegiatan ekonominya? Membeli peralatan sekolah, membeli di kantin. Terus kalau nelayan tadi apa, Nak? Kegiatan ekonominya menjual hasil tangkapannya di laut atau di sungai. Biasanya kalau di sini dijual di mana hasilnya? Kalangan sama tetangga. Dibeli nggak, Nak? Dibeli. Pakai apa? Pakai duit. Duitnya apa? Rupiah. Ada duit kertas, ada duit logam. Lanjut kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Dari siapa dulu? Silakan. Saya dari kelompok 2 Ya. akan menceritakan tentang ojek. Oh ya, apa kegiatan ekonominya, Nak? Ojek mengantarkan pelayan sampai tujuan. Iya, terus. 2. Wisatawan. Wisatawan harus membayar tiket sebelum memasuki kawasan wisata. Ya, bisa. Lanjut. Repal. 3. Sales. Sales adalah menawarkan produk-produk ke toko-toko. Contoh, sales makanan, sales baju. 4. Kurir adalah aktivitas jasa mengantar pesanan sampai ke rumah. Iya, terima kasih kelompok 3. Lanjut, kelompok terakhir, Alda Risma. Berdiri, sayang. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Alda. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membicarakan tentang pasien. Pasien berobat agar cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Pedagang menjual produk yang halal dan bermanfaat. Koki menjual hasil masakan yang
bermanfaat bagi tubuh dan keluarga, membeli makanan untuk keluarga, dan bekerja agar bisa menghasilkan uang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya pagi ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali tentang kegiatan ekonomi. Selanjutnya, Wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, mari kita tuliskan bagaimana manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Mari kita tuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Yang kedua, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Yang ketiga, tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Yang keempat, tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Yang kelima, tumbuhan sebagai hiasan. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. tumbuhan untuk mencegah erosi. Nah, apa erosi? Erosi itu apa? Banjir ya. Makanya kalau di pinggir-pinggir sungai itu biasanya ditanamin apa? Pohon-pohon kayak apa, bambu misalnya, apalagi yang sering ditanam itu tadi apa kata tadi? Pohon beringin ya, pohon beringin. Terus apa lagi? Apa nak? Enggak, ini loh, itu tadi apa sih? Pohon apa kalau yang ditanam di pinggir itu untuk nyegah biar enggak banjir. Nah, ya. Jadi itu tadi banyak bener untuk hiasan, tanam-tanam hiasan banyak ya. Nah, jadi kegiatan ekonomi kita ini mempengaruhi daripada lingkungan sekitar, ya, lingkungan sekitar kita, yaitu bisa dimanfaatkan untuk ekonomi kita. Baiklah, itu tadi tentang pembahasan dan diskusi kelompok. Untuk selanjutnya, tugas untuk anak-anak, Ibu ada pertanyaan, ada 5 soal. Ini untuk nilai pribadi. Jadi silakan kerjakan sendiri-sendiri di kertas lembar ya. Pilih jawaban yang paling benar. Udah kebaca belum? Kurang gede nggak? Hah? Sudah? Kurang? Kebaca nggak? Hah? Kebaca nggak? Kebaca, Pak. Ketik sih Mbak yang benar. Nah, kebaca? Silakan tulis nomor 1. Kalau udah nanti Ibu geser ke nomor. Hanya 5 soal. Silakan dikerjakan di kertas lembar semua. Silakan kerjakan di kertas lembar. Tulis soal langsung jawabannya. Tulis soal langsung jawabannya. Boleh kerjasama dengan teman sebelahnya. Silakan. Iya. Nggak usah. Tulis jawaban yang paling benar saja. Silakan kerjakan untuk nilai individu, nilai masing-masing anak. Soalnya dibikin, jawabannya tinggal dipilih A atau B, C, ya. Bisa? Silakan dikerjakan di kertas lembar. Kasih nama, jangan lupa, jangan sampai Ibu dipanggil bedul. Nanti setelah ini kita baru S Bilking.
menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup, dapat hidup tanpa air dan cahaya matahari, menyebabkan polusi udara di lingkungan, tidak memiliki peran dalam hal lain. Tumbuhan ada peran ya, apa perannya? Nah, ya. Silakan dikerjakan. Yang benar semua nanti dapat hadiah dari buku. Kalau udah nomor 1, langsung dibuka ke nomor 2. Silakan kerjakan. Masih nak, tidak usah sekolah dulu. Hah? Kamu mau tidur? Iya, langsung jawaban aja. Misalnya Arga pilih A atau pilih B. Asing. Bikin soalnya. Tulis soalnya. Tulis soalnya. Tulis jawabannya B. Apa? B atau A misalnya sudah. Tidak usah ditulis itu. Sudah nomor 1? Belum. Sudah nak, nomor 1? Belum, Bu. Nah, nomor 2. Salah satu manfaat tumbuhan bagi kegiatan ekonomi masyarakat adalah A. Menyebabkan banjir dan tanah longsor, B. Menjadi bahan makanan, obat, dan bahan bangunan, C. Mengurangi kesuburan tanah, D. Menghabiskan sumber daya alam. Ambilin batu baranya. Jadi caranya biar lingkungan tetap sehat, tetap hidup. Jadi diadakanlah reboisasi. Apa reboisasi? Itu penghijauan kembali lingkungan sekitar, yaitu sama mereka, kita terutama, dan orang-orang tambang yang sudah mengambil hasilnya itu menanam tanaman lagi. Ya, untuk apa itu? Nah, itu pertanyaannya. Maka kalau tidak dilakukan reboisasi itu apa?
tanahnya jadi tandus, misalnya banyak hewan-hewan mati karena nggak ada tempat berlindung lagi, iya kan? Terjadi kerusakan lingkungan. Nah itu, coba apa jawabannya? Jika banyak tumbuhan ditebang tanpa penghijauan lagi, pasti jadi gondol kan tempatnya? Nah itu nomor 3 pertanyaannya. Sudah Santi? Nomor berapa Santi nak? Harga nomor berapa? Sudah? Nomor 2 sudah? Sudah ya? Reza sudah ya? Naikkan lagi. Kelihatan? Nah, nomor 4. Kegiatan manusia yang menunjukkan sikap peduli terhadap kelestarian tumbuhan adalah membakar hutan, menanam pohon, menebang pohon, membuang sampah. Apa peduli kalian dengan lingkungan? Ada itu jawabannya. Sudah? Nomor 3 sudah ya? Terakhir. Wah, Mbak. Nomor 3 belum, Mbak? Itu belum jawaban lu, Mbak. Hah? Apa nomor 3 belum jawaban lu, Mbak? Wah, tuh. Nomor 4 itu tadi berhubungan dengan soal nomor 3. Oke, dipojok. Ya. Sudah, Halimah? Baiklah, sudah semua anak-anak? Ya. Boleh bertukar kertas. Dikoreksi sama teman sebelahnya. Iya, nomor 1. Sudah? Nomor 1, Ibu minta tolong sama Reza. Coba jawab Reza, pertanyaan nomor 1. Yang keras suaranya.
Dibaca dulu soalnya. Nomor 1, Tumbuhan disebut sebagai sumber kehidupan karena apa nak jawabannya? karbon Dioksida dan menghasilkan. Benar apa salah? Benar. Jadi nomor 1 jawabannya B. Selanjutnya nomor 2, Zeko. 2. Salah satu manfaat tumbuhan bagi kegiatan ekonomi masyarakat adalah B. Menjadi bahan makanan, obat, dan Bahan bangunan. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah satu manfaat tumbuhan bagi kegiatan ekonomi masyarakat adalah menjadi bahan makanan, obat, dan bahan bangunan. Benar apa salah? Benar. Benar kan? Punya temannya kayak yang benar. Nomor 3, lanjut. Siapa? Ayo, Patra. Baca nak yang keras Jika nak. banyak tumbuhan ditebang tanpa Reboisasi. maka akibatnya adalah C. Iya, terjadi kerusakan lingkungan dan bencana alam. Jika banyak tumbuhan ditebang tanpa reboisasi, maka akibatnya adalah C. Terjadi kerusakan lingkungan dan bencana alam. Betul kan? Kalau yang betul. Selanjutnya nomor 4. Siapa? Ya, Repal coba. Kegiatan manusia yang menunjukkan sikap peduli terhadap kelestarian tumbuhan adalah B. Menanam pohon di lingkungan Ya, sekolah. sudah pernah kita lakukan? Sudah. Setiap hari Sabtu kita mengadakan PHBH di lingkungan sekolah. Lanjut nomor 5, Alda, coba. Berikut ini contoh tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat adalah B. B. Jagung, padi, dan kelapa. Ya. Silakan ditulis benar berapa, salah berapa. Zeko, kumpulkan tugas temennya. Sudah? Yuk sini kumpul. Baca, sudah. Zeko kumpulkan temennya. Sama yang kerja kelompok ya, kumpulkan anaknya. Yang kerja kelompok sini. Tanggal 11. Ya Allah, nak dimasuk video. Sudah kita kerjakan, biar suasana nggak tegang, kita ice breaking dulu. Ayo, silakan berdiri di pasangan tempat duduk masing-masing. Sudah, Cika dan Papa. Cika sama Alvaro? Enggak, sudah enggak apa-apa. Ya sudah, berdiri. Ya, kita melakukan ice breaking dulu. Tangkap tangan. Dekat, jauh, dekat, tangkap. Siap, berdiri. Anda. Eko, kerja sama
jauh, dekat, jauh, tangkap. Sudah? Kebalikannya sekarang, kebalikannya. Siap, 1, 2, 3. Siap, jauh, jauh, dekat, 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 jauh, tangkap. Sudah konsentrasi. Baiklah, silakan duduk kembali. Ayo, siap. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, kita ambil kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini bahwa tanaman itu banyak manfaatnya. Salah satunya untuk kesehatan, untuk pembangunan, untuk apa lagi tadi? Tanaman pengobatan. Ya, jadi banyak manfaat yang kita dapatkan daripada tumbuh-tumbuhan sekitar kita. Ada yang untuk penghasilan harian seperti apa tadi? Kangkung, bayam. Untuk yang harian, nak, apalagi contohnya tadi? Jagung. Ya, kalau yang untuk yang penghasilan tahunan seperti ya, terus apa lagi? Coklat, padi, apalagi? Kopi, durian. Ya, banyak ya. Ya, semua bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa Ibu Tuti mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sudah antusias di pelajaran IPS Ibu kali ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga anak-anak bisa menerima pelajaran hari ini dengan senang hati, dengan gembira, dengan semangat. Baiklah, demikianlah tadi pelajaran IPS kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Ibu Tuti minta maaf. Semoga menjadi amal ibadah kita semua. Baiklah, Ibu Tuti akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Dan tak lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran yang telah saya berikan kepada anak-anak. Semoga ini menjadi inspirasi dan juga menjadi ide buat teman-teman yang lain. Dan terima kasih, semoga bermanfaat.